Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk karir dan keuangan kamu ya di tahun 2025. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Ya, dan untuk melihat trading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ini sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton sampai kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin tradingan tersebut. Dan tradingan ini juga bersifat timeless ya, namun timelessnya sepanjang tahun 2025 aja. Oke, kalau nggak resonate jangan dipaksa-paksain ya, mungkin pesannya bukan buat kamu atau nggak ditujukan untuk kamu tradingan ini. Sagittarius ya, Sun, Moon, Rising, Venus Sagittarius, untuk karirnya seperti apa di sini? Oke, di sini ada The Hierophant. Oke, Hierophant. Mungkin kamu butuh semacam saran gitu ya, atau petunjuk atau nasihat gitu ya berkaitan dengan karir kamu di sini. Jadi jangan ini ya, jangan malu-malu lah ya untuk minta saran atau nasihat gitu ya pada orang lain berkaitan dengan karir di sini. Dan aku juga ngerasa ada beberapa di antara kamu mungkin ingin menekuni karir sebagai seorang guru spiritual ya, atau seorang konselor, atau seorang ya kayak ulama gitu ya, atau berkaitan dengan keagamaan gitu. Bisa juga seperti itu ya. Seperti aku rasa gitu. Mungkin ada yang tertarik untuk menekuni pekerjaan itu ya, di bidang itu. Oke. Kemudian di sini ada Queen of Cups. Queen of Cups. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang merasa cukup puas dengan pekerjaan kamu di sini ya. Walaupun mungkin gajinya nggak terlalu banyak di sini, tapi kamu kayak puas gitu loh dengan apa yang kamu kerjakan. Ya, ada beberapa di sini kayaknya kamu tuh kayak tertarik ya, mungkin untuk menjadi seorang healer gitu, karena Queen of Cup ini juga seseorang yang memiliki hati yang sensitif ya, atau empat gitu, simpati gitu ya, entah penceramah gitu ya, penasehat, apapun itu. Kayaknya ada yang mulai ketarik ke situ ya, untuk melakukan pekerjaan itu. Dan kita lihat lagi Emperor, ini kestabilan ya, ada yang ya pekerjaannya tuh kayak stabil gitu. Oke, mungkin ada yang karirnya meningkat di sini ya. Ya, aku rasa ada yang mungkin kamu jadi karir kayak peningkatan gitu loh di profesi kamu ya, karena Emperor ini biasanya kayak atas gitu loh, posisinya tuh di atas gitu ya. Hierophant ini juga posisinya di atas gitu. Jadi aku rasa ada yang kamu mungkin naik level ya, naik tingkatan, naik pangkat nah gitu loh istilahnya ya. Mudah-mudahan paham ya. Yang jelas di sini kayak naik jabatan gitu loh ya, naik profesi nah gitu. Oke, makanya di sini aku juga ngerasa dengan Queen of Cup ini ada kepuasan batin gitu loh yang kamu rasain gitu. Mungkin kamu ngerasa happy, mungkin kamu ngerasa senang gitu. Dan juga ya stabilnya dari karir kamu tuh kayak ada kestabilan di sini.
Yes, ada pertumbuhan di sini di karir kamu. Bagus, aku lihatnya karir kamu bagus ya. Namun untuk beberapa orang ya di sini, aku rasa kamu juga kayaknya disarankan untuk ini ya, untuk membuat diri kamu tuh nyaman di karir gitu loh. Buat diri kamu tuh senyaman mungkin di karir kamu. Gitu. Ya, jadi apa ya? Kayak semacam ada hal-hal di sini yang mungkin nggak memuaskan ya, nggak memuaskan batin kamu gitu. Aku nggak tahu entah ini dari segi hubungan kamu dengan rekan kerja atau dengan atasan, atau kamu nggak puas dengan gaji gitu loh. Nah ini kamu tuh kayak harus buat diri kamu tuh senyaman mungkin gitu loh, sehappy mungkin. Misalkan kamu nggak cocok dengan gajinya, itu pertimbangkan kembali ya, pertimbangkan kembali perasaan kamu gimana gitu. Walaupun di sini mungkin kamu nggak puas dengan gajinya, tapi kamu ngerasa nyaman dengan pekerjaan kamu, ya kamu ngerasa terpenuhi atau kayak ngerasa bisa gitu di pekerjaan kamu, enak, kamu ngerasa happy di pekerjaan kamu, ya nggak apa-apa gitu. Kalau kamu ingin seperti itu, bisa bertahan ya di hal yang seperti itu, lanjutkan gitu. Tapi kalau enggak ya, kalau kamu lebih mementingkan gaji ya, kamu pertimbangkan lagi gitu loh untuk mungkin mencari pekerjaan baru gitu ya, yang lebih memuaskan diri kamu gitu. Dan Empress ini juga berbicara bahwa mungkin kamu akan lebih kreatif ya, atau gunakan kreativitas kamu di pekerjaan kamu ya untuk pengembangan diri kamu, atau ya pengembangan diri kamu di karir ataupun untuk perkembangan karir kamu gitu. Jadi lebih kreatif lah gitu. Gunakan kreativitas gunakan energi kreativitas kamu gitu. Karena aku rasa di 2025 ini kamu ada energi kreativitas di sini. Jadi gunakan itu. Ide-ide kamu gunakan, aplikasikan di pekerjaan kamu. Gitu, untuk perkembangan karir kamu. Dan hormati atasan kamu. Ataupun jika kamu atasan ya, misalkan kamu seorang bos, hargai karyawan kamu gitu. Jangan terlalu mendominasi di sini gitu, karena kenyamanan karyawan itu juga penting ya gitu, biar dia itu nggak kapok gitu ya gitu. Biar nggak keluar istilahnya kayak gitu loh. Ya, kadang-kadang kalau orang nggak tahan itu biasanya dia akan keluar dari kerja gitu. Kemudian dari keuangan di sini, Two of Wands, keuangan. Aku rasa di keuangan ada kestabilan ya. Namun di sini kamu harus berpikir untuk jangka panjang. Kamu harus untuk membuat rencana untuk keuangan kamu ya, untuk jangka panjang. Mulailah berpikir ke depan di sini. Gitu. Oke. Kemudian di sini ada Knight of Swords. Ada yang di sini kamu juga diminta nggak usah terburu-buru ya dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan keuangan. Mungkin kamu ingin membeli sesuatu ya, atau ingin membelanjakan uang kamu untuk sesuatu hal gitu ya. Nah ini kamu harus pertimbangkan dulu. Jangan terburu-buru buat keputusan gitu. Untuk beberapa di sini aku ngerasa kamu kayaknya stres ya berkaitan keuangan. Mungkin kondisi keuangan kamu ada yang stuck di sini. Tuh kan, di sini juga ada Ten of Swords. Oke. Kalau misalkan kamu stres di keuangan atau kamu ngerasa stuck di keuangan, ini kamu harus
rubah ya pola pikir kamu. Makanya tadi aku bilang di sini di Two of Wands ini kamu harus mulai buat planning atau rencana keuangan kamu untuk jangka panjang. Jadi kalau misalkan ada hal-hal tertentu gitu ya yang mungkin secara tiba-tiba terjadi, itu kamu udah punya, kalau kamu udah punya planning gitu ya, itu kamu nggak akan terlalu kesulitan ya. Maksudnya planning nih gini, kamu punya tabungan gitu ya. Tabungan kamu itu mungkin kamu kayak ingin gunakan misalkan hal-hal mendadak yang kamu nggak tahu. Nah, kayak gitu loh, mulai berpikir ke situ gitu loh. Atau mungkin kamu ingin investasi, misal kamu ingin beli rumah. Nah, kamu kan nabung dulu nih, nggak mungkin kamu langsung beli kan. Nah, kamu nabung dulu. Nah, dari tabungan itu kan nanti kalaupun ada hal-hal tertentu gitu ya, maksudnya yang bukan menghambat sih, kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, mungkin ada masalah apa gitu yang mengharuskan kita mengeluarkan uang. Nah, itu kalau kamu ada tabungan, itu kamu nggak akan terlalu stres memikirkan gitu, kamu nggak akan bingung cari pinjaman sana sini misalkan. Nah gitu loh, jadi kamu tuh ada pegangan di situ. Di Two of Wands ini juga berbicara kamu harus punya prinsip gitu ya, meninggalkan hal lama dan mulai membuat hal baru. Maksudnya gini, meninggalkan hal lama ini mungkin kayak kebiasaan lama kamu atau pola lama kamu. Dan di sini kamu harus lebih berpikiran terbuka gitu loh, melihat dari sudut pandang baru atau pola baru gitu loh ya. Sebenarnya kayak gitu loh. Oke. Dan Ten of Swords ini memang aku ngerasa kayak kamu ada sesuatu nanti yang bakal bikin kamu stres gitu dari segi keuangan. Tapi kalau awalnya kamu sudah punya kehati-hatian gitu ya, udah berpikir untuk jangka panjang, ini hal seperti ini nggak bikin kamu begitu stres gitu loh ya, nggak akan bikin kamu terlalu begitu stres gitu, nggak gitu, karena kamu dapat mengatasi solusinya atau tantangannya gitu. Kemudian di sini ada The Tower ya, ada sesuatu yang mungkin tiba-tiba berubah ya, ada perubahan di sini, perubahan drastis ya, aku lihatnya dari segi keuangan kamu. Perubahan mendadak, atau mungkin di sini ada kebutuhan mendadak ya, sesuatu kebutuhan yang mendadak yang yang membutuhkan kamu harus mengeluarkan keuangan kamu. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang sudah kamu rencanakan atau planningkan itu gagal di sini ya, gitu, karena ada hal yang mendesak di sini. Ya seperti yang bilang tadi loh ya, misal kamu tuh kayak udah berencana planning untuk nabung nih ya, tabungan ini nanti aku gunain untuk ini, beli ini gitu. Namun ternyata di sini ada satu kejadian nih yang merubah rencana kamu, gitu. Jadi planning kamu ini kayaknya ada yang gagal di sini. Tapi it's okay, kamu bisa ini lagi kok ya. Kamu bisa membangun lagi atau buat planning atau rencana baru gitu. Ya. Kamu nggak usah terlalu kecewa, kamu nggak usah terlalu drop nanti. Kamu nggak usah terlalu mikirin hal yang nggak bisa kamu kendaliin gitu. Ya. Jadi ini kayak ada sesuatu nanti yang kayaknya kebutuhan itu tuh kayak mendadak. Ya, yang bikin planning untuk keuangan kamu itu nggak jadi ke situ gitu. Kamu udah berencana untuk ini gitu, tapi ini ternyata di tengah jalan itu ada sesuatu yang terjadi, jadi kamu belok gitu loh. Jadi keuangan kamu tuh nggak jadi kamu gunakan untuk sesuatu yang sudah kamu planningkan atau rencanakan itu gitu. Makanya di sini aku ngerasa ada beberapa yang kecewa di sini ataupun stres ya dalam hal ini gitu. Tapi it's okay, kamu harus ini ya. Kamu nggak boleh merasa bahwa semuanya itu karena perubahan ini tuh kamu ngerasa hancur lah gitu, nggak usah seperti itu ya. Karena mungkin ini ada sesuatu yang memang yang terjadi ya harus terjadi gitu loh. Tapi ini untuk mungkin cobaan untuk kamu belajar lebih lagi gitu loh ya. Belajar lebih maksudnya mungkin belajar lebih sabar bisa juga gitu ya.
atau belajar untuk ketangguhan kamu agar kamu lebih tangguh atau lebih kuat juga gitu. Ya, untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidup kamu, terutama yang berkaitan dengan keuangan ini gitu. Oke, seperti itu. Ya, jadi di sini kalau misalkan kamu jatuh ya kamu harus bangkit lagi. Jatuh kamu harus bangkit lagi. Kamu harus tetap berpikiran positif dan berpikiran terbuka ya, melihat segala sesuatunya dengan sudut pandang yang berbeda di sini. Oke. Jangan ada kekesalan, jangan ada kemarahan gitu, karena segala sesuatunya tuh udah mungkin udah ada di jalan kamu gitu loh, nggak usah ada penolakan gitu. Oke, karena dari sesuatu yang hancur itu biasanya akan ada sesuatu awal yang baru ya gitu. Mungkin ada kejadian untuk kamu nantinya dari cobaan ini akan ada sesuatu yang lebih gitu ya, misalkan gitu. Oke. Contoh misalkan ya, misalkan kamu punya tabungan 500, kemudian ada kebutuhan mendadak ya yang mengharuskan kamu mengeluarkan keuangan itu, tapi kamu butuh banget sebenarnya uang itu gitu ya, untuk hal tersebut gitu, tapi ternyata ada kejadian. Nah ini kan kamu bakal stres nih, tapi mau nggak mau kamu harus ngelepasin uang kamu yang udah kamu bener-bener simpan gitu loh, padahal kamu kerja juga susah misalkan kayak gitu, tapi kamu harus melepaskan itu uang 500 itu gitu. Oke. Nah kamu nggak nyangka dari kamu mengeluarkan 500 itu mungkin yang kembali itu banyak nantinya gitu loh, istilahnya kayak gitu ya, mungkin yang kembali lebih dari 500, nah kayak gitu loh. Jadi kamu jangan merasa nanti ini nggak adil buat kamu gitu ya. Seperti itu. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.